Family, bertemu kembali dengan saya Hera dari Jakarta. Saya senang sekali pada pagi hari ini saya boleh sharingkan apa aja yang saya dapatkan selama saya menjalankan bisnis jaringan bersama dengan FFG. Bro and sis, sebelumnya saya pengen thank you dulu so much kepada para leader saya yang sudah banyak sekali menuntun saya, pada Pak Onggi Hianata, Pak Matias, Ibu Floren, dan Ibu Yuliani. Bro and sis, sejak saya ada di bisnis ini, saya benar-benar mengalami yang namanya perubahan total. Kenapa? Karena saya, kalau bro and sis tahu saya yang dulu, itu adalah Hera yang dulu tuh beda banget sama Hera yang sekarang. Kenapa? Mungkin kalau dulu saya nggak berani gitu ya untuk berbicara seperti ini, apalagi disorot ya dengan melakukan webinar seperti ini, mungkin saya nggak berani gitu. Tapi karena pertumbuhan yang saya alami di FFG itu membuat saya berani untuk talk saat ini. Bro and sis, dari awal sejak saya join di bisnis ini, ya saya bersyukur leader saya Ibu Yuliani melakukan pendekatan pada saya melalui dari segi bagaimana saya untuk bisa menolong orang lebih banyak lagi dan bagaimana caranya saya bisa kontribusi dengan lebih banyak orang lagi. Waktu dulu kalau Bro and sis tahu latar belakang saya dari orang yang memang dari awalnya nggak bisa berbisnis sama sekali, bahkan tidak punya kemauan untuk berbisnis. Kenapa? Karena mungkin dari remaja, pendidikan saya di luar sekolah itu adalah sesuatu yang sifatnya rohani. Jadi bayangan saya adalah kalau saya nolong orang itu semua yang sifatnya adalah kegiatan rohani gitu ya. Tapi waktu Ibu Yuliani mengajak bisnis ini, dan saya bersyukur sekali, saya ikut yang namanya training bootcamp Value Your Life. Waktu saya ikut itu, disitulah pola pandang saya dan pikiran saya semua langsung berubah total. Kenapa? Karena saya bisa lakukan satu kontribusi yang besar. Rupanya bukan hanya buat orang-orang di sekeliling saya, tapi ini adalah salah satu sarana untuk saya bisa menjangkau lebih banyak orang, bahkan bukan hanya di Indonesia aja, tapi berbagai negara. Bro and sis, kalau misalnya kita lihat keadaan ekonomi di luar sana, saat ini keadaan ekonomi naik turun, bener gak? Ya kan? Nah, kalau misalnya dulu saya dilakukan pendekatan melalui dari segi uang, mungkin saya nggak pernah join di bisnis ini. Tapi kalau dipikir-pikir, banyak orang melakukan bisnis ini karena goal mereka adalah uang. Iya atau iya? Iyalah, udah pasti ya. Dan itu sama sekali nggak salah. Kenapa? Karena kita semua kan butuh uang, ya nggak? Tapi kalau kita punya goalnya adalah dalam bentuk uang, bro and sis, tanpa kita sadar, kita melimitkan pola pandang kita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang tuh sangat bisa mereka mencapai yang namanya goal mereka itu uang. Tapi kalau mereka mencapai hanya uang, ya, berarti mereka nggak melihat bahwa ada nilai-nilai lain yang sebenarnya sama bernilainya dengan uang tersebut. Saya belajar sebelum saya memulai webinar ini, saya mendengarkan CD Value of Network Marketing oleh Bapak Onggi Hianata, dan saya juga membaca buku ini, Value Your Life. Dan Bro and sis, saya juga banyak membaca buku-buku yang dianjurkan oleh FFG ya. Saya melakukan yang namanya 3x21 semua. Saya senang sekali gitu. Karena kenapa? Pengetahuan saya semakin bertambah, pola pandang saya semakin bertambah, dan yang bikin amazing adalah gini, saya jadi lebih mengerti bahwa saat saya menjalankan bisnis jaringan ini, rupanya uang itu adalah salah satu unsur dari apa yang saya dapatkan dari semua nilai-nilai yang saya dapatkan di bisnis jaringan. Kadang orang melihat kalau misalnya kita hanya fokus dari segi uang aja, itu kita sangat bisa mencapai, tapi ujung-ujungnya adalah apa? Bisa aja orang itu menjadi sombong. Kenapa? Karena dia bangga akan pencapaian dia dalam segi uang. Makanya banyak orang-orang stop melakukan bisnis ini karena saat mereka belum menghasilkan uang seperti yang mereka harapkan, mereka berasa gini, wah ini bisnis gak menghasilkan uang. Bro and sis, that's a very big mistake. Karena kalau bisnis ini gak menghasilkan uang, saya gak ada di sini kali ya. Tapi bisnis ini bukan hanya uang saja yang kita dapatkan, tapi banyak sekali nilai-nilainya. Dan itu sama berharganya. Pada pagi hari ini saya akan mengupas apa aja yang saya dapatkan. Terutama karena latar belakang saya tadi, saya orang yang nggak mengerti yang namanya kenapa sih saya harus financial freedom. Tapi sejak saya mengikuti FFG, saya jadi ngerti loh, kalau saya mempunyai satu posisi financial freedom, rupanya saya bisa lebih banyak nolong orang lain. Dan bukan hanya menolong diri saya, dan saya jadi lebih mengerti lagi begini, satu hal, bahwa saya jadi mengerti kenapa saya juga harus time freedom. Tapi bro and sis, mengenai time freedom,
Saya nggak mau seperti keadaan orang-orang yang pada umumnya, ya. Mungkin banyak orang yang sepantaran saya, waktu mereka lakukan time freedom, mereka lakukan mungkin pergi sama teman, mereka bisa ngopi siang hari, pagi hari, atau segala macam gitu ya. Mereka bisa jalan-jalan kemana, ke berbagai macam tempat, ya memang itu yang dirindukan oleh orang lain ya. Kita bisa lakukan, kita bisa happy-happy. Tapi bro and sis, yang saya belajar satu hal melalui FFG, saat saya mempunyai time freedom, saya harus mempunyai time freedom juga yang berkualitas. Kenapa? Karena time freedom saya, yang saya nikmati, bukan hanya saya nikmati, tapi juga tim saya nikmatin, juga orang-orang yang di sekeliling saya, bahkan saya bisa berkontribusi dalam time freedom saya. Bro and sis, yang saya inginkan adalah gini, yang saya ingin sharingkan gini, kalau kita misalnya time freedom, pasti kita maunya financial freedom, bener nggak? Karena kalau kita time freedom, tapi kita nggak financial freedom, gimana coba ya? Itu nggak enak sekali, bener nggak? Nah, bro and sis, selain itu, bagaimana dengan spiritual saya? Spiritual saya sangat mengalami yang namanya perubahan total juga. Waktu saya menjalankan yang namanya mentoring program, tepat sekali dari kemarin waktu saya pulang IM2 dan semuanya, saya lihat memang kunci dari bisnis ini adalah mentoring program. Waktu saya lakukan mentoring program, saat saya menginjak menjadi mentor, bro and sis, percayalah, disitulah saya benar-benar harus berdoa. Satu hal yang luar biasa adalah gini, kalau saya nggak berani menginjak yang namanya satu level berikutnya di dalam hidup saya mungkin akan jadi orang yang so-so, begitu-begitu aja gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya hidupnya begitu-itu aja, ya berarti saya akan jadi kebanyakan orang pada umumnya. Tapi waktu saya menginjak yang namanya mentoring program, menjadi mentor, mencari beberapa direct sponsor, lalu membangun jaringan saya, lalu saya menjadi eksekutif mentor, senior mentor, grand mentor, itu udah pasti mengalami proses demi proses untuk menuju ke sana. Tapi yang luar biasa adalah satu hal, karena kenapa saya bilang spiritual saya bertumbuh? Karena kalau saya bisa mencapai yang HPJ Grand Mentor Star, itu bukan karena kekuatan saya, tapi itu karena tidak lepas dari yang namanya pertolongan Tuhan. Oleh karena itu bro and sis, saya bahkan saya belajar bagaimana saya meng-create my miracle. Bukan miracle yang dibuat gitu ya, bukan miracle yang terjadi, oh apa itu miracle yang kamu buat gitu, bukan. Tapi karena saya melakukan satu tahap demi tahap di dalam hidup saya untuk naik level ya, automatically semua itu bisa terjadi. Dan itu terjadi law of attraction, dimana itu membuat saya bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin bertumbuh. Dan itu membuat saya terjadi miracle dalam hidup saya, dan saya masuk dalam satu kondisi di mana saya secara leadership, secara hidup saya semua itu bertumbuh, dan yang paling penting potensi maksimal di dalam hidup saya itu terjadi. Ya, itu yang saya harapkan dan itu yang saya inginkan. Selain itu bro and sis, apa lagi yang saya belajar? Saya punya satu kondisi yang happy. Saya belajar dari Pak Onggi Hianata, happiness itu ya. Satu hal, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa hati yang bahagia itu, hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Bro and sis, kenapa? Melalui bisnis jaringan, kita punya mental sometimes dibuat up and down, bener gak? Iyalah, ya waktu kita ketemu prospekan, mungkin kita ngalamin penolakan, mungkin gak banyak orang yang satu paham dengan kita, tapi saat kita menjelaskan, kita otomatis bagaimana cara mental kita ya, supaya kita tetap semangat, tetap high energy, tapi di situ biar gimana pun kita juga harus happy ya. Dan yang luar biasanya begini, walaupun kondisi yang ada di luaran sana bagaimanapun, tetap saya happy. Tetap saya happy. Kenapa? Happy itu tidak dibentuk dengan kondisi yang ada di luaran sana, tapi itu adalah decision dalam diri saya. Satu hal yang saya pelajari adalah happiness yang saya miliki itu harus bisa saya transferkan ke orang lain. Jadi bukan hanya itu ada di dalam diri saya aja, tapi saya transferkan ke orang lain. Jadi bro and sis, melalui bisnis jaringan ini ya, saya juga membawa satu happy, suasana yang happy untuk bisa memberkati orang lain juga. Dan banyak hal juga yang terjadi di dalam family saya. Sejak saya ada di bisnis ini nih, saya ikut IM2 ya, dari pertama deh, dari bootcamp, network camp, lalu ada IM2, ada DNA night, semua pertemuan-pertemuan FFG yang amazing, itu membentuk karakter saya yang sangat berguna sekali dalam hubungan saya antara suami istri ya, dengan suami saya.
Kalau dibilang ada gak challenge di dalam hubungan suami istri? Ya pasti ada ya, gak mungkin gak ada lah ya. Saya sama suami saya juga mengalami yang namanya pembentukan karakter. Waktu awal pernikahan, wah banyak ribut lah, udah pasti ya bro and sis. Tapi puji Tuhan, saya mengenal FFG dari tahun 2003. Saya mengenal bootcamp dan itu mengingatkan saya akan hal-hal buruk atau karakter buruk yang sebenarnya masih ada di dalam diri saya, ego saya, sifat saya, segala macam gitu ya. Jadi waktu saya lagi mengalami crash dengan suami saya, itu membuat saya jadi introspeksi diri. Dan yang kedua adalah saya belajar yang namanya forgive and forget. Dan bukan hanya itu, karena ada satu afirmasi yang diajarkan, itu membuat saya juga afirmasi terhadap diri saya sendiri untuk saya menjadi orang yang jauh lebih baik. Bro and sis, kalau dilihat banyak bahkan orang-orang berpikir begini, wah ntar kalau saya ikut bisnis jaringan gue nggak punya waktu sama keluarga. Nanti gimana kalau suami gue marah atau anak-anak gue terlantar? Wow, itu terus terang saya bilang big mistake. Kenapa? Karena justru lewat bisnis jaringan hidup saya mengalami pemulihan, keluarga saya mengalami pemulihan. Bro and sis, waktu saya mengalami satu tantangan dalam hidup saya bersyukur satu hal, saya berada dalam komunitas FFG. Komunitas yang amazing, yang terus bukan hanya mengangkat mental saya, tapi juga membawa saya terus melihat ke depan. Karena yang paling penting itu adalah sesuatu komunitas, kan Pak Onggi bilang gini, saya adalah komunitas di mana saya berada. Saya adalah komunitas di mana saya berada. Itu yang paling penting dong di dalam hidup kita. Kalau kita punya komunitasnya buruk atau komunitas yang negatif, otomatis orang itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang ada orang itu ya ketarik ke sana gitu. Tapi karena saya ada di bisnis jaringan yang dimana FFG-nya komunitasnya sangat positif, bukan hanya positif dalam pergaulan, bukan hanya positif saat orang itu termotivasi dengan mendapatkan inspirasi dari para leadernya, tapi juga ada satu jiwa fighter yang saya temukan dari para leader-leader yang membuat saya itu terus maju ke depan. Dan itu adalah the most important piece di dalam hidup, bahwa kita harus maju terus melihat sesuatu yang ada di depan kita. Goal, bukan hanya goal, tapi sesuatu di mana kita bisa lakukan sesuatu yang meaningful untuk hidup kita. Bro and sis, itu yang menyelamatkan pernikahan saya, itu menyelamatkan keluarga saya. Dan bukan hanya itu, saya senang sekali saat saya mengalami breakthrough di dalam hubungan suami istri. Itu yang membuat saya juga menjadi berkat, bukan hanya buat tim saya, tapi seperti waktu lakukan webinar ini, saya percaya banyak keluarga-keluarga yang akan tertolong melalui FFG. Saya bersyukur sekali dengan komunitas FFG ini, karena komunitas ini juga yang mengajarkan saya untuk saya bisa lebih care, lebih love dengan orang lain. Karena saya memang dari dulu itu kegiatan rohani ya. Tapi kalau mengenai love sama care yang sampai begitu memperhatikan kehidupan orang, rasanya nggak sampai begitu banget gitu ya, brother sister. Tapi melalui FFG dengan komunitas ini, saya belajar untuk punya passion untuk orang-orang yang saya kenal. Sehingga saya belajar bagaimana caranya supaya saya bisa mengetahui beban apa sih yang selama ini masih jadi rintangan di dalam hidup dia, sehingga dia nggak mencapai satu goal di dalam hidup dia, atau dia nggak ngalamin breakthrough. Tapi melalui FFG saya belajar menyelami hidup orang itu dan mengajak dia bagaimana caranya supaya orang itu bisa mencapai goalnya, mencapai dreamnya. Melalui bootcamp itu sangat daya ungkit yang luar biasa buat saya untuk mengajak tim saya, untuk mereka mengalami satu bukan hanya satu pemulihan ya, bukan hanya satu pemulihan, tapi mereka mengerti potensi yang ada dalam hidup mereka. Dan the most important adalah mereka bisa mencapai potensi maksimal atas diri mereka. Nah bro and sis, dengan FFG, dengan community ini, yang pasti saya terbangun luar biasa. Bahkan di sini saya juga belajar bagaimana yang namanya bekerja bersama dengan tim. Teamwork. Saya dulu mungkin orang yang apa-apa sendiri gitu loh. Saya belajar caranya mengundang orang, prospek, pokoknya saya ikutin tuh semua yang Pak Onggi bagikan.
di dalam CD training. Waktu itu belum dibuat CD trainingnya, jadi setiap kali ada training, saya ikutin tuh prospek, mengundang, prospek, presentasi, follow up, segala macam. Tapi bro and sis, saya menyadari akhirnya bahwa yang namanya untuk menjadi sukses di dalam bisnis jaringan, saya nggak bisa sendirian. Saya harus bekerja bersama dengan tim saya. Dan yang amazing gini, saya belajar untuk jadi nggak jadi orang yang ego. Kenapa? Karena kalau saya sendiri sukses, saya bukan hanya pingin sayanya aja yang sukses, saya ingin tim saya juga sukses bersama. Sehingga satu tim itu kita bisa sama-sama yang namanya bergandengan tangan untuk kita sama-sama mencapai goal pribadi. Dan yang luar biasanya, dengan promo-promo yang sering diadakan oleh JM Company, Joyman, itu membuat kita semua juga pergi rame-rame ya. Nanti sebentar lagi kita juga mau pergi ke Egypt ya. Dan kita bisa menikmati jalan-jalan bersama dengan tim, bonding time, segala macam ya. Dan yang amazing adalah teamwork yang diadakan ini bukan teamwork kayak biasa-biasa aja atau teamwork yang so-so gitu ya. Tapi tim ini bekerja bukan hanya untuk mencapai goalnya aja gitu ya kalau di FFG, tapi tim yang juga menjangkau orang lain lagi. Jadi amazing banget. Teamwork yang saya dapatkan, nilai yang saya dapatkan itu membuat bukan hanya buat pribadi secara teamwork, tapi juga bisa memberkati orang lain, menjangkau orang lain lagi, dan menduplikasi lagi sehingga terjadi multiplikasi. That's so amazing. Dan melalui FFG, saya belajar yang namanya kontribusi. Bro and sis, saya ini orangnya kan sosial juga ya, tapi kalau dilihat waktu saya ikut dengan leader-leader saya, lakukan baksos dan beberapa hal banyak sekali, saya jadi belajar yang namanya kontribusi itu seperti apa. Kontribusi dengan melakukan sosial itu dengan hati. That's the most important. Berkontribusi dengan hati ya. Dan bagaimana dengan kesehatan saya? Thank you so much Pak Onggi udah meluncurkan yang namanya morning shower dan morning walk. Itu membuat saya aware sama kesehatan. Saya biasanya cuek aja gitu ya. Tapi waktu diadakan yang namanya morning walk, itu benar-benar melatih saya untuk saya disiplin, mendisiplinkan diri saya untuk kesehatan saya. Dan itu sangat amazing deh. Sangat amazing, bahkan bukan hanya itu, saling memotivasi morning walknya, dan juga saling menjaga juga. Jadi melalui keluarga FFG Family, bukan hanya sehat secara mental dan mindset, tapi juga secara kesehatan jasmani saya. Lalu apalagi yang saya dapatkan? Nah, dengan program 3x21 yang diluncurkan oleh FFG, saya tuh orangnya yang awalnya nggak suka banyak baca buku ya. Buku yang baca saya, suami saya senang banget sama buku-buku. Banyak buku-bukunya dia ya. Tapi saya itu lebih senang mendengar ya, mendengar cerita dia. Tapi pas waktu menjalankan bisnis ini, saya lihat gini, iya ya, saya nggak bisa nih begini aja nih. Saya harus memperkaya diri saya nih. Saya juga nggak mau ngomong hanya dari kalimat saya aja, tapi saya juga harus ada sesuatu yang saya sendiri gali dan pelajari gitu ya. Saya seneng banget waktu Pak Onggi launching 3x21 itu membuat saya jadi baca banyak buku-buku yang berkualitas, yang dimana saya konsultasi dulu dengan para leader saya, buku-buku apa yang selanjutnya sesudah buku-buku wajib dari FFG yang harus dibaca ya. Terus setelah itu buku-buku apa lagi, saya konsultasi dengan para leader saya. Dan buku-buku ini sangat amazing banget, sangat jadi berkat sekali dan membuat saya bertumbuh. Itu yang paling penting. Tapi bukan hanya itu aja bro and sis. Karena kita punya bisnis itu global bisnis, bukan hanya dilakukan di Jakarta, bukan hanya dilakukan di kota-kota di Indonesia, tapi dilakukan di negara lain. Kita bisa menyebarkan bisnis ini ke berbagai macam negara. So, disitulah saya juga bertumbuh knowledge saya, pengetahuan saya juga menambah skill saya dalam berbahasa. Saya mau nggak mau harus juga lancar yang namanya bahasa Inggris dan segala macam sebagainya ya bro and sis. Jadi melalui FFG saya sangat bertumbuh. Oke, lalu apalagi sih yang saya dapatkan melalui bisnis ini? Saya juga saya juga mulai mengerti yang namanya kenapa kita perlu yang namanya recognition ya, satu penghargaan. Rupanya dari apa yang saya capai
banyak kali gini. Jadi saya jadi mengingat begini loh bro and sis. Kenapa ada anak-anak di masa remaja dia, di masa kecilnya, mereka tuh udah mencapai sesuatu, tapi kalau orang tuanya tidak melakukan satu penghargaan, dia jadi banyak dan banyak anak itu jadi haus akan penghargaan. Nah, tapi melalui FFG ini, dari pencapaian demi pencapaian, itu kita ada satu acara yang namanya DNA Night, di mana kita menerima satu penghargaan atas apa yang kita capai. Dan melalui penghargaan itu juga yang memacu untuk kita naik peringkat lebih lagi. Kenapa? Karena itu memang adalah salah satu sistem FFG untuk supaya bagaimana sistem dan people bergerak di dalam kita punya jaringan. Tapi recognition itu penting sekali tanpa kita sadar untuk jiwa kita. Bro and sis, di sini juga saya belajar mengenai leadership, pembentukan di dalam diri saya so amazing. Dan melalui buku ini saya belajar juga gini, ada invisible burden yang tanpa saya sadari ada di dalam diri saya, dan itu dikikis ya dengan proses yang ada. Dan yang kedua adalah itu berdampak luar biasa untuk bagaimana saya menjadi seorang leader di bisnis jaringan. Saya lihat satu hal begini, di bisnis jaringan ini banyak orang-orang di luaran sana gitu ya, mereka banyak yang jadi motivator ya, memotivasi orang. Tapi saya belajar dari leader saya, Pak Onggi Hianata, jangan kita memaksakan diri kita untuk menjadi seorang motivator, tapi yang paling penting adalah kita harus menjadi inspirator, memberikan inspirasi buat banyak orang, dan itu yang amazing. Dan saya belajar seorang leader itu bukan pimpinan, bukan bos gitu ya, tapi dia adalah seorang pemimpin. Dan saya dari situ saya mulai bacalah buku-buku semua yang berbau yang namanya tentang kepemimpinan. Lalu apalagi sih yang saya dapat mengenai people skill? Udah jelas banget ya. Dengan proses yang namanya mentoring program, saya belajar bagaimana cara saya berbicara sama orang lain, gimana cara bukain pandangan orang itu, bagaimana dengan cara saya meningkatkan skill saya. Saya senang sekali dengan proses mentoring program, itu membuat skill saya semakin terasa dan semakin tajam. Saat kita mengundang, lalu kita prospek, presentasi segala macam, bro and sis, itu mengasah yang namanya skill untuk bicara dengan orang, bertemu dengan orang, dan berani ya untuk melangkah. Dan bukan hanya itu, seperti kita lakukan 3x21, kita juga harus lakukan laporan kan dalam waktu 5 menit. Di situ saya belajar mengasah skill saya apa? Saya belajar yang namanya ngomong, ya. Kadang-kadang kita nggak berani yang namanya ngomong gitu ya, bicara aja. Dan itu belajar mengeluarkan apa yang ada di pikiran dan di hati saya saat saya lakukan laporan 5 menit itu, gitu. Dan bukan hanya itu aja, brother sister, saya belajar yang namanya high energy. Kemarin FIM itu yang kemarin sangat jadi berkat buat saya dan mengingatkan saya kembali untuk saya punya energi yang high. Karena itu sangat dibutuhkan yang namanya membangun jaringan. Bro and sis, kalau kitanya loyo ya, kitanya low energinya, apa yang mau kita tularkan terhadap prospekan dan apa yang mau kita bangun di dalam jaringan kita. Saya waktu itu teringat ada satu jaringan saya, satu anak yang dia rupanya nggak bisa ngitung dan dia nggak bisa presentasi juga. Tapi dia kalau closingin orang, dia bisa closingin diamond. Saya bingung tuh waktu itu. Ini anak kenapa ya dia bisa closinginnya setiap orang yang di prospek dan closing dia diamond terus gitu ya. Rupanya waktu saya ketemu sama dia menggunakan kertas presentasi yang saya tulis dulu gitu, sampai kertasnya itu udah jelek gitu ya. Tapi bukan berarti, maksud saya gini, bukan berarti saya bilang gini, kalian nggak usah yang namanya melatih skill di situ gitu, bukan itu. Tapi maksud saya gini, kalau kita bisa presentasi yang bagus, presentasi yang baik, tapi kalau kita nggak punya energi yang luar biasa, so orang nggak lihat ada satu semangatnya, bro and sis. Tapi kalau kita lakukan dengan high energy, itu membuat orang itu otomatis ketransfer energinya sama kita gitu. Dan begitu pula dalam kita membangun jaringan, jelas kita harus high energy. Kalau kita energinya low, bagaimana jaringan kita bisa bergerak? Yes atau yes? Saya membangun high energy saya dengan begini. Kalau di sekeliling saya misalnya mereka suasana lagi kurang enak,
Gimana caranya? Atau kalau misalnya saya mengalami penolakan, terus udah gitu saya mau ketemu prospekan lagi berikutnya, gimana caranya supaya saya bisa high energy? Saya akan meng-create energi saya. Bisa jadi saya lompat-lompat, bisa jadi saya teriak-teriak, bisa jadi saya langsung bilang, kamu Hera, you are so amazing, gitu ya. Saya akan create my energy sehingga waktu ketemu orang itu saya udah berenergi lagi. Tapi bukan hanya itu aja, saya membangun energi saya melalui buku-buku yang saya baca, ya, dan melalui komunitas yang saya di mana saya berada. Juga saya pakai lagu juga, bro and sis, lagu-lagu yang memberikan energi yang besar buat saya. Lagu-lagu yang meyakinkan diri saya dan mengafirmasi diri saya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya lakukan untuk supaya saya meningkatkan energi saya, termasuk saya meningkatkan momentum saya, dan saya belajar untuk terus yang namanya nggak bolos dari pertemuan ke pertemuan yang dilakukan oleh FFG, karena itu membangun momentum dan energi saya. Oke, all brother and sister, itu semua yang saya sharingkan adalah apa aja yang saya sudah dapatkan sebagai pelaku bisnis jaringan di bawah FFG. Nah, tapi itu baru segelintir, masih banyak lagi sebenarnya. Tapi saya pengen ajak bro and sis semua untuk dengar kembali yang namanya CD Value of Network Marketing bersama dengan Bapak Onggi Hianata. Masih banyak sekali nilai-nilai yang terkandung, dan yang sebenarnya saya percaya bro and sis di sana punya lebih banyak sharing daripada saya ya. Nah, bro and sis, sekali lagi, bukan hanya kita punya uang yang bertumbuh, tapi kita punya personal growth juga improve. Dan the most important adalah kita bisa mencapai potensi yang maksimal di dalam hidup kita, untuk kita boleh bukan hanya menjadi berkat buat diri kita dan orang-orang yang kita cintai, tapi juga bisa menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Oke bro and sis, see you, bye-bye.